Pagi. Masih semangat? Baik, penanggulangan nama saya Untuk Terwio, staf di penanggulangan bahaya kebakaran di Batam. Hari ini kita akan melaksanakan praktek penggunaan APAR. Di sini yang kita inginkan bukan kecepatan dalam memadamkan, tapi tahapan-tahapannya saja, Bapak. Cepat memadamkan tapi salah juga percuma. Jadi yang kita inginkan adalah cepat, tepat dalam menggunakan APAR. Karena terkait nanti dalam ujian, coba ya. Nah, APAR ini yang pertama, kenapa tidak ada manometernya? Karena ketika ada manometernya, beresiko akan keluar gasnya melalui manometer. Coba ya. Ada 3 jenis. Yang pertama dry powder, kemudian ada foam, kemudian ada CO2. Pemadaman biasanya kita gunakan untuk kelas A, apa Pak? Kelas A, bahannya apa? Yang meninggalkan bekas api, yang apa? Kayu, kemudian kertas, baju. Kemudian kalau ketika AC-nya masih bertegangan, menggunakan kelas apa? Kelas C, CO2. Kalau sudah listriknya sudah tidak ada, menggunakan kelas A. Coba ya, jadi paham ya. Nah, ini ada beberapa, hanya 3 saja yang biasa kita gunakan. Yang paling familiar adalah yang ini, yang dry. Dry ini refillnya selama 5 tahun sekali. Kemudian yang CO2 10 tahun sekali. Kalau yang ini 5 tahun, tapi dia juga penempatannya. Kalau penempatannya posisinya di atas, digantung sesuai dengan Kemnaker Trans nomor 4 tahun 1980, jaraknya sudah tepat, semuanya tepat, maka alat ini bisa direfill dalam waktu 5 tahun. Tapi kalau peletakannya sembarangan, di luar juga tidak ada jaminan, coba ya. Kadang kan karatan, coba ya. Kemudian kalau yang untuk CO2 ini 10 tahun, Bapak beli baru direfill lagi 10 tahun. Ini yang bicara bukan saya, tapi peraturan Kemnaker ya Pak ya. Jangan salah. Nah, ini nanti digunakan untuk paling terakhir, karena setelah kita gunakan maka api tidak akan bisa dinyalakan lagi. Ini sudah ditutup dia, karena cukup bagus untuk kelas B. Nah, baik, yang pertama, ketika kita melihat api kecil itu api apa Pak? Tahu Pak api kecil seperti apa? Bakaran? Baik, perlu diingat, api kecil itu adalah api yang radiasi panasnya tadi kita masih mampu mendekat, maka itu dibilang api kecil. Tapi ketika radiasi panas itu kita tidak mampu mendekat, maka itu kita bisa sebut dengan api yang sudah besar. Nah, secanggih apapun, ketika api itu sudah besar, tidak akan mampu alat ini digunakan. Jadi Bapak jangan pernah memaksakan. Ya Pak ya? Apinya sudah besar, radiasinya tidak mampu lagi mendekat kita. Bapak maksain, apa yang terjadi? Korban jiwa. Apinya tidak padam, orangnya yang innalillah. Sungai panas sama demi. Jadi tidak usah dipaksakan. Secanggih apapun alat ini, kalau sudah apinya besar, maka Bapak harus jangan pernah memaksakan lagi. Ya Pak ya? Ya, nah kemudian yang pertama, ketika Bapak melihat api kecil, Bapak ambil dari tempatnya. Jangan langsung dibawa ke tempat api, tapi Bapak cek dulu. Dilihat jongkok, satu lengan itu jarak aman Pak. Kenapa? Ketika ini sudah berulang-ulang kali direfill, maka dikhawatirkan cartridge-nya ini bisa lepas mengenai bagian kita. Ya Pak ya, kalau kena bibir, kena mulut, kalau seperti tukul Jakarta terkenal Pak. Nah kalau kita kena jahitan, gitu. Nah, Bapak lihat dulu, oh masih bagus. Kemudian dibuka cartridge, buka ininya, cartridge penguncinya ini. Bukanya juga dipegang yang paling bawah saja. Jangan Bapak dua-duanya Bapak pegang. Kalau dua-duanya dipegang, 1 tahun tidak akan terlepas, kunci terus sih, nggak bisa dibuka Pak. Ini orang ditekan, ya Pak, nggak bisa. Nah, ketika Bapak buka,
Bawa buka seperti ini, dibuang, jangan disimpan sampai rumah ketahuan anak katanya anting-anting buat inde, bahaya juga ya. Dites sekali, ngetesnya ke atas ya Pak ya, jangan dites seperti ini kata, apalagi diarahkan ke muncul temannya, tidak tidak boleh. Nah, kalau yang sudah menikah biasanya megangnya di sini, kalau yang belum menikah biasanya kebanyakan di sini dia megangnya. Apa yang terjadi? Tidak tepat sasaran, makanya harus megangnya di ujung. Apinya di bawah, tembak ke bawah. Apinya di atas, tembak ke atas. Jangan apinya di atas, tembaknya ke bawah. Enggaknya jaga sembung bawa golok. Iya, nyambung dong. Kalau saya bilang itu nggak enak ya kan. Sapu kiri dan kanan. Makin berkurang gas nitrogennya, Bapak makin maju. Dilihat, karena ini bejana keliling, lihat mana yang masih menyala. Jangan terpaku saja. Jangan seperti ini saja. Maju. Lihat apinya mana. Ya Pak ya, kalau sudah maju saja. Jangan maju mundur cantik. Apinya tidak akan padam. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk apar yang dry. Cukup paham ya? Oh, ya, bagus, mantap. Kemudian yang ini, Bapak sudah menggunakan sarung tangan. Kalau berat, Bapak boleh seret. Ya, boleh seret, tidak masalah. Kalau berat, kalau bawahnya boleh dipikul seperti ini. Boleh seperti ini dipikul. Ya. Mana enaknya saja. Tapi tetap diri tes dulu ketika akan memadam api. Jongkok, buka katritnya ini Pak, pengunci. Buka katrit, tekan 1 kali. Boleh diremas. Kalau dipukul biasanya lupa. Kalau malam hari ini nggak dibuka maka tidak akan terlepas. Ya. Sekali. Ini efektif di dalam ruangan. Kurang efektif ketika kita gunakan di luar ruangan. Karena apa? Karena sifat daripada CO2 ini adalah mengikat oksigen yang kita hirup. Kalau di dalam ruangan oksigennya terbatas. Kalau di luar ruangan seperti ini oksigen cukup besar. Karena 21% itu oksigen, sisanya adalah unsur lain seperti nitrogen ya Pak ya, dan unsur-unsur lainnya yang ada di udara gini kita ini. Nah, setelah habis Bapak tidurkan, Bapak baringkan seperti ini. Kenapa? Ketika temannya datang membantu, maka dia tidak akan mengambil lagi barang yang sudah kosong tadi. Apalagi kondisinya malam Bapak, malam hari tidak nampak barangnya berdiri. Kalau yang berdiri yang itu agak mending ya kan Pak? Kalau ada sebelahnya, kalau nggak ada sebelahnya apa? Nggak ada kan? Nah, jadi ini harus dibaringkan kalau sudah kosong. Baringkan. Ketika temannya membantu, maka dia akan mengambil alat pemadam api ringan yang lain. Sampai di sini bisa dipahami Bapak? Ya. Ini Pak ya, tidak perlu padam, tetapi tahapan-tahapannya yang benar saja. Kemudian yang ini jenisnya foam kelas B. Foam kelas busa. Ingat Pak, 3 pan listrik yang terbakar jangan pernah gunakan. Dan ini Bapak harus pakai yang CO2 ataupun yang dry. Dry ini kalau ruangan server usahakan tidak usah dipakai, pakai yang clean agent ya Pak ya. Ruangan server Bapak beli alat apar, ruangan-ruangan yang ada elektroniknya pakai yang seutuh Pak, karena tidak meninggalkan bekas. Tapi kalau Bapak yang pakai dry, setelah terjadi emergensi, sisa daripada tepungnya ini akan merusak elektronik yang Bapak miliki. Benar untuk foam sama perlakuannya, buka katrit juga. Kalau foam ini tekan sekali, dia 1 titik saja Bapak, 1 titik saja, tidak udah sapukan. Karena medianya bejananya kecil, mungkin tercover untuk ini. Tapi kalau sudah medianya besar yang terbakar, contohnya tangki yang terbakar, maka ketika Bapak goyangkan kiri dan kanan, dia akan membuka rongga. Sehingga apa? Sehingga api dapat tersulut kembali, sehingga mengakibatkan kebakaran yang lebih hebat lagi. Kalau bejana yang kecil seperti ini saya rasa aman, karena ini cukup mampu. Kalau cuma ini saya rasa 4 bejana pun masih sanggup untuk dia ini.
Tapi kalau sudah besar tidak boleh disapukan. Kalau yang ini nanti kita coba untuk satu titik saja. Ditembakkan di ujung sana juga boleh. Ketika sudah turun, maka busafum tadi akan menutupi api tadi sehingga apinya akan segera padam. Jadi media pemadaman ada berapa, Pak? Ada dua medianya. Basah dan kering. Nah, inilah. Yang basah ini dry. Ini kemudian yang kering ini dry, CO2, kemudian yang basah itu adalah foam. Cukup paham ya, Pak? Kemudian ada 3 teknik pemadaman: smoothing, cooling, dan starvation. Paham, Pak ya? Kemudian kalau di luar ruangan ini harus kasih box. Suhunya berapa, Pak? Suhu di luar ruangan 44, 49. Itu nanti keluar tuh 49 ya. Oke. Yang pertama Bapak gunakan. Yang pertama, nomor pertama Bapak siapa? Pak Abriansah. Bapak utama pertama Bapak gunakan driver. Sama apa yang dilakukan? Jongkok dulu, Pak. Posisinya seperti apa? Jongkok, buka katrit. Buka katrit atau pin pengamannya. Atau pin pengaman jangan ditekan. Nah, posisi salah, Pak. Oh ya, oke. Tangan, Pak, dipegang lehernya. Leher. Oke. Tarik pin pengaman. Oke, tes pressure tekanan. Pegang, Pak. Dipegang baru tes. Tekan. Oke, stop. Ternyata tinggi, jadi bunyinya agak keras, Pak. Makin kosong. Makin pressure tekanannya makin kencang. Nanti sesudah kita gunakan alat ini, nanti di depan moncongnya itu macam suara. Tekan, lengket, Pak. tekan, yuk. Terus. Oh, stop. Ini Hidupin langsung, Dik. ada kebocoran di palangnya. Oke, selanjutnya yang lain. Pak Benget sama Pak Bagas persiapan. Ya, Pak. Jongkok. Jongkok, Pak. Buka katrit. Ya. Pegang. Tes. Oke, padamkan. Lakukan kanan kiri. Tuh, Pak. Cek. Tekan terus. Stop. Sudah padam. Jadi kalau terlepas ya mundur lagi. Oke, coba dulu, Pak. Silakan, Pak. Stop. Kanannya naik. Oke, jalan, Pak. Sekarang saya juga di sini. Siapan, Pak. Oke. Berdiri, Pak. Maju terus. Terus, tekan terus. Terus. Keliling. Tekan jangan berhenti. Sampai padam, nggak boleh balik kalau belum padam. Udah habis ini, Pak. Untuk padam dulu. Gantian dulu yang lain. Berikutnya. Nah, ini yang namanya ini memadamkan tapi dijadikan api besar. Ini bejananya isinya air sama bensin. Jadi tidak boleh dihidupkan, latar saja. Seperti ini, datar saja. Seperti saja, tidak perlu dihidupkan. Beresiko. Kiranya aja, Pak. Yang lain dulu nanti letak sama. Coba, monggo. Stop. Jaraknya berapa tadi? Meter. Ini? Kita berapa ini, Pak? Tapi harus ke? Kalau panas, sampai ke depan. Yuk, monggo, masuk. Kalau sakit, kok dengan foam ya, Pak? Bapak ya, yang lain mana? Foam untuk teknik pemadamannya berbeda sama tripoder, Pak ya. Kalau foam cuma diarahkan aja, Pak ya. Nggak usah disapukan, diarahkan aja. Udah berapa menit kita coba, api belum padam, kita stop dulu. Mundur, Pak. Kita melihat reaksi atau alat yang di dalam ini
dia bisa berfungsi untuk memadamkan secara sendiri. Dia kan mengandung partikel-partikel kecil atau gelembung-gelembung. Sesudah masuk di media tersebut, dia secara pelan-pelan dia gelembung-gelembung itu akan menutupi Kalau nggak ada api itu. Nanti lama-lama dia padam. Seperti itu Pak. Kita coba. Padam siapa? Orangnya, karena ini mengandung air. Ini Mas Ya. Ini kan sudah dimatikan nih, medianya sudah mati semua. Tapi kita ini katakan semua udah habis nih kan, apar media gitu. Cuma ada sisa satu ini. Tapi listrik udah mati semua loh. Boleh kita Oke, menggunakan ini? kalau mati berarti di klasifikasi kebakaran sudah berubah menjadi klasifikasi kebakaran kelas A. Tapi kalau elektrikal masih hidup, masih kelas C. Kalau listrik sudah dipadamkan, udah berubah lagi kelasnya Pak. Gitu. Paham Pak? Kita Paham, Baik, silakan Pak. Oke, lanjut Pak. Yang ini dulu, Pak. Ya, ini dulu. Nanti yang sebelah sana yang lain. Nanti yang lain. Yang sebelah sana panik Pak kita. Denny. Ini apa? Ini Pak Denny siapa? Oke, dari sini aja Pak. Ini kabel belakang nggak? Kita lihat Pak. Kita lihat Pak. Ini kecil ya. Dia semakin lama menutup pori-pori yang boleh dilihat dalam ini. Coba lihat. Dia begitu. Ya, yang nomor 1 tadi. Silakan Pak, Pak Denny. Yang nomor 1. Kalau realnya tidak ada real harus ingat Pak ya, tidak boleh dilempar seperti ini Pak. Tidak boleh lempar Pak ya. Jangan dilempar. Seperti itu Pak. Kalau dilempar Pak. Api semakin melebar Pak. Kalau sudah maju, maju saja, jangan pernah maju mundur seperti ini. Kalau sudah maju saja, jangan pernah maju mundur Pak. Ingat, langsung saja. Badannya ikut. Sampai tertutup. Jangan balik arah. Terkena jilatan api. Monggo. Posisi Pak. Posisi. Ini melawan Bapak nih. Melawan air. Tidak dilawan. Yuk, naik badannya. Berat. Jangan lihat lagi Pak ya. Bapak jangan lihat lagi ya. Dah. Diambil lagi Pak. Ambil lagi Pak. Dari sini Pak ya. Jangan sampai terbuka Pak. Kayak gini juga. Ya sama tetap. Langsung mundur Bapak, mundur. Jangan lihat lagi apinya. Badannya kurang bongkok ya Pak ya. Badannya bongkok ya. 1, 2, 3 mundur cepat. Di bawahnya Pak Bonges, Pak David. Masuk, bongkok badan, bongkok kan, Badan bongkok kan ikut dulu. Bapak. Ikut. Nah, Bapak ambil lagi, ambil lagi Pak. jangan sampai terbuka ya. Tetap safety, Berhenti dulu. lindungi. Tangannya ada pas belum? Oke, 1, 2, 3 mundur langsung. Udah langsung. Persiapan Pak. Bongkok, maju sedikit, bongkok. Taruh. Oke. Ayo Pak. Oke. Awas jangan nempel tangannya Pak ya. Panas. Masih dilindungi Pak. Oke, 1, 2, 3 mundur. Celupkan lagi Pak. Persiapan. Yuk, 1, 2, 3 mundur. Kan? Oke, 1, 2, 3 mundur. Oke. 1, 2, 3 mundur. 1, 2, 3 tutup. Oke.
Oh Pak, marah ya. Marah dan stop. Oke. Oke Pak. Masuk. Jadi program untuk K3 ini sebenarnya kita membantu atau mensupport programnya dari Kementerian Tenaga Kerja, di mana yang di daerah itu dimandatorikan ke setiap daerah masing-masing ya. Di sini kalau untuk provinsi dan setiap pengawasan itu semuanya disatukan di provinsi Pak sekarang ya, nggak ada untuk di tingkat 2. Jadi intinya kami untuk mensupport kegiatan yang dari atau program dari kementerian itu terkait dengan pelaksanaan K3 kebakaran khususnya nanti berjenjang mulai dari kelas D, kelas C, B sampai kelas A. Jadi kita di sini sifatnya hanya untuk mensupport. Jadi bukan penyelenggara pelaksananya, bukan kita hanya untuk supporting kepada bapak-bapak yang dari ya Kementerian Tenaga Kerja, di mana di daerah di sini sebagai pengendalinya dari pengawas ketenagakerjaan provinsi itu. Pastinya karena pasti itu di situ kan mandatori dari regulasi yang dikeluarkan kementerian itu kan pasti ada syarat ketentuan bahwa setiap perusahaan dengan besar sekian, misal dengan jumlah tenaga kerja sekian wajib menyelenggarakan itu. Tapi yang sebagai di situ pengawasannya kan di teman-teman yang di ketenaga kerjaan, yang di dinas tenaga kerja lah. Untuk pelaksanaannya ini yang melaksanakan PJK 3. Jadi ada sebuah perusahaan swasta yang memang itu yang legal, yang ditunjuk oleh pusat, dan nanti perizinan semuanya itu ke pusat semuanya. Jadi sehingga pusat itu mewakilkan pelaksanaan ini bukan dilaksanakan langsung oleh kementerian, tapi yang menyelenggarakan itu perusahaan PJK 3 itu. Nah, sebagai nanti untuk fasilitatornya atau narasumbernya ya mulai terkait regulasi ya dari bapak-bapak yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi tentunya lah. Karena ini K3-nya menyangkut masalah K3 kebakaran, makanya untuk yang materi kebakaran itu kita yang mengisinya. Saya melanjutkan dari yang disampaikan Pak Nyarlik. Saya selaku pegawai pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, kita berada di UPT Kota Batam. Ya, dalam hal ini berkaitan dengan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kebetulan dalam salah satu bab di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang syarat-syarat keselamatan kerja itu mengatakan usaha awal untuk memadamkan api. Ya, dalam hal ini perusahaan berdasarkan di Kepmen 186 itu wajib menyediakan pertama petugas peran kebakaran, itu kelas D. Nanti ada berjenjang lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Nyarlik, ada kelas C, kelas B, dan kelas A. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan PJK 3 atau dalam hal ini perusahaan jasa K3 ya, PT Multi Transfer, itu bekerja sama dengan pemadam kebakaran BP Batam ya Pak Nyarlik ya. Nah, ini kami sangat mengapresiasi teman-teman PJK 3 dan khususnya teman-teman dari pemadam kebakaran BP Batam atas supportnya selama ini ya, yang sudah pernah dilakukan maupun nanti ke depannya yang akan dilakukan. Ya, kami menginginkan perusahaan dalam hal ini mengikuti regulasi yang ada, terkait khususnya terkait mengenai kebakaran ya, salah satu syarat-syarat keselamatan kerja tadi seperti saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya perusahaan-perusahahan lain yang belum melakukan kegiatan atau mungkin mereka perorangan peran serta kebakaran ataupun belum mempunyai tim pemadam kebakaran di perusahaan untuk segera melakukan mengikuti persyaratan untuk melengkapi yang harus dilengkapi dari Kepmenaker 186 tersebut. Baik, terima kasih Pak atas informasi. Tujuannya Pak bisa kita untuk pribadi dan kemungkinan selesai ini kita bisa terapkan untuk di rumah atau ke tangga-tangga gitu lah, untuk mengantisipasi gejala api ringan seperti apa. Mungkin kita di rumah-rumah mungkin sering terjadi itu sekarang ini mungkin masalah gas, kompor gas meledak atau apa. Jadi untuk dengan yang kita praktek ini kita nggak perlu ambil tindakan yang terburu-buru atau gimana, kita bisa mengantisipasinya. Mungkin itu aja Pak dari saya. Ya, baik Pak.
tujuan kita mengikuti training ini, yang pertama seperti yang dibilang Bapak Okta tadi, ya, yang pastinya untuk mengantisipasi bagaimana api itu ketika masih kecil, sebisa mungkin, sedini mungkin langsung kita padamkan biar tidak menjadi besar. Dan mungkin ilmu ini juga akan, ya mungkin untuk perorangan sudah pasti akan kita terapkan, dan kemungkinan ini juga akan menjadi bahan training kita nanti di perusahaan di mana kita bekerja sekarang. Karena kebetulan saya sebagai seorang praktisi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, dan kemungkinan ini akan menjadi materi saya nanti pada saat ada training untuk pemadaman kebakaran di perusahaan saya, Pak. Dan untuk trainingnya hari ini saya sangat cukup puas, Pak, dengan instruktur-instruktur kita yang sudah ilmunya tentang pemadaman kebakaran ini sudah di atas rata-rata, Pak, ya, karena memang sudah menjadi profesi bapak-bapak itu kesehariannya di bagian pemadam kebakaran. Cukup jelas dan cukup bagus, Pak, dan penyambutannya juga dari pihak Damkar sangat baik, Pak. Jadi kita merasa sangat puas. Ya, kedepannya semoga ada training-training seperti ini lagi, dan kita sama-sama mendoakan biar tetap solid timnya Damkar yang di BP Batam ini untuk mengantisipasi ataupun ketika ada terjadi kebakaran khususnya di wilayah Batam ini bisa tercover dengan baik. Saya rasa cukup sampai di situ aja, Pak. Untuk pelayanannya saya rasa cukup memuaskan, Pak. Dan juga terima kasih untuk lembaga penyelenggara dari Multidasa. Sangat puas kami dengan layanan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak, ya. Oke, baik Bapak, cukup itu saja. Untuk itu saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Mewakili pimpinan dan seluruh staf mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.